mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2021 pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021 akan melaksanakan praktik uji kinerja secara daring. Berikut video pembelajaran saya. Silakan menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak kelas 10 IPS 2. Bagaimana kabar kalian? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya, kalian dalam kondisi sehat. Belum memulai pembelajaran pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, kita buka dengan kegiatan doa bersama agar diberikan kelancaran dalam menyerap pengetahuan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Siti Nur Aziza telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Saya akan mengecek presensi yang sudah kalian isi di WA Group ya. Setelah saya lihat list presensi yang ada di WA Group, semua yang sudah join di Google Meet ini sudah mengisi list presensi. Saya cek satu persatu ya. Yang saya sebut namanya, tolong menjawab hadir ya. Vivi Widyaningsih, Hadir Bu. Ehud Haryanza, Hadir Bu. Siti Nur Aziza, Hadir Bu. Zainal Abidin, Hadir Bu. Aulia Tri Ramadhani. Hadir Bu. Oke, baiklah. Saya lihat sudah hadir semua di Google Meet ini dengan pakaian yang rapi, dengan kondisi yang sudah siap belajar. Bagus ya untuk kalian semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada materi hari ini, saya akan mereview materi yang telah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang apa itu sosiologi ya. Ada yang ingat apa itu sosiologi? Bu, Ya, Mutia, silakan. sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Ya, bagus. Mutia masih ingat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena di dalam masyarakat. Selain Mutia, ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, oke, Raisa. Sosiologi merupakan ilmu berteman. Sosiologi merupakan ilmu berteman. Ya, memang seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa sosiologi secara etimologi kata berasal dari kata sosius yang berarti teman, kawan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara umum bisa dikatakan sosiologi merupakan ilmu berteman atau ilmu berkawan ya. Selain itu, siapa yang masih ingat kapan ilmu sosiologi itu muncul? Saya Bu, Ya, baik, Ricky, silakan. sosiologi lahir pada abad 19, yaitu pada saat transisi menuju lahirnya masyarakat baru yang ditandai beberapa peristiwa atau perubahan besar. Bu. Ya, bagus. Masih ingat juga. Secara umum, kalian sih mengingat materi pada pembelajaran minggu lalu ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi pada KD 3.1, yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah melalui penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis gejala sosial pada masyarakat Eropa saat revolusi industri dan revolusi politik Prancis terjadi dari berbagai sumber pengetahuan. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana revolusi industri dan revolusi politik Prancis bisa terjadi serta mengaitkannya dengan perkembangan ilmu sosiologi. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu merangkum gejala sosial pada masyarakat Eropa saat revolusi politik Prancis dan revolusi industri dengan menggunakan media yang menarik seperti poster dengan rasa penuh tanggung jawab, disiplin, kreatif, jujur, dan percaya diri.
sendiri. Kalau berdasarkan jawaban Ricky tadi bahwa sosiologi lahir ditandai beberapa peristiwa dan perubahan besar. Kira-kira peristiwa apakah itu? Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lihat, ini ada dua gambar ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Bisa terlihat gambar tersebut? Rafli, apa yang ada di benak kamu tentang gambar 1 dan gambar 2? Setelah saya amati, dalam gambar 1 sesuai dengan judulnya merupakan peristiwa revolusi Prancis dan gambar 2 peristiwa revolusi industri. Ya, benar ya. Bisa kita lihat di gambar tersebut dengan jelas ya bahwa gambar itu merupakan peristiwa dari revolusi Prancis di gambar 1 dan revolusi industri pada gambar 2. Kalau kita perhatikan pada gambar itu apa yang terjadi pada saat revolusi Prancis dan revolusi industri? Ya, baik Bu. Setelah saya amati gambarnya, pada peristiwa revolusi Prancis seperti sedang terjadi pemberontakan dalam masyarakat yang mengakibatkan tindakan saling menyerang Bu. Ya, bagus Haikal pengamatannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Silakan Jainal. Saya pun melihat hal yang sama seperti sedang terjadinya pemberontakan dalam masyarakat. Ya, bagus ya hasil pengamatannya. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Apa sih yang terjadi? Dalam gambar tersebut ada gambar mesin Bu. Menurut saya revolusi industri ada kaitannya dengan mesin atau teknologi Bu. Ya, bagus. Marisa, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Saya Bu. Ya, Yuliani. Saya juga melihat gambar 2 merupakan gambar mesin uap Bu. Nah, sepertinya penemuan teknologi seperti mesin uap merupakan salah satu pemicu terjadinya revolusi industri. Bagus sekali ya Yuliani hasil pengamatannya. Kalau kita lihat, kalau kita amati dengan seksama, pada gambar 1 peristiwa Prancis terlihat sedang terjadi pemberontakan ya atau bentrokan di dalam masyarakat. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kemudian pada gambar 2 peristiwa revolusi industri juga tampak ada gambar mesin. Kira-kira hubungannya apa ya mesin tersebut dengan peristiwa revolusi industri dan bagaimana kaitan kedua peristiwa tersebut terhadap kelahiran dan perkembangan ilmu sosiologi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian jawab melalui tugas kelompok yang akan saya berikan melalui LKPD yang sudah saya share di Google Classroom atau GCR. Jadi nanti di tugas kelompok ini di LKPD ada beberapa yang harus kalian lakukan. LKPD ini ketentuan kelompoknya sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Dan topik diskusinya tadi sudah jelas mengenai peristiwa revolusi Prancis dan revolusi industri, dianalisis berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi ya kan. Kemudian produk dari kelompok nanti yang kalian hasilkan adalah berupa poster. Dari poster yang sudah kalian buat, kalian presentasikan, kemudian dikumpulkan secara individu melalui Google Classroom ya, secara mandiri. Adapun bentuk dari LPD yang sudah saya share di Google Classroom seperti ini contohnya ya. Bisa kalian buka juga di GCR-nya seperti ini. Ini adalah bentuk dari LKPD yang sudah saya share, yang sudah saya tadi jelaskan. Beberapa hal yang harus kamu kerjakan yaitu tadi ya, setelah kamu amati gambar itu tentang revolusi Prancis dan revolusi industri, kamu bersama dengan kelompok kamu melakukan diskusi dikaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Kemudian hasil diskusinya dituangkan secara individu di LKPD-nya masing-masing. Namun dari hasil diskusi tersebut secara kelompok kamu buat poster kemudian dipresentasikan. Nah, nanti pada saat presentasi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling menanggapi ya pada saat diskusi dan presentasi kelompok. Seluruh aktivitas ini dikumpulkan melalui GCR. Apabila ada yang kurang paham bisa kita komunikasikan melalui WA group. Ya, ini LKPD-nya sudah saya share. Kemudian selanjutnya kita akan alihkan kegiatan diskusi kelompok masing-masing ke kegiatan asinkronus melalui WA group kelompok ya. Jadi kalian nanti di WA group bersama dengan kelompoknya masing-masing mendiskusikan mengenai dua peristiwa tersebut ya, dianalisis dikaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Silakan alihkan kegiatan ini ke asinkronus. Silakan kalian buka WA grupnya masing-masing sambil saya pantau kegiatan kelompok di WA group. Ini saya lihat sudah mulai berdiskusi. Akan share di sini ya kegiatannya. Ya, sudah mulai berdiskusi. Ya, di sini sudah ada yang menanyakan bagaimana kondisi masyarakat ketika revolusi Prancis. Kemudian ada yang menjawab, oh, keresahan masyarakat terhadap perilaku raja dan sikap raja yang tidak kompeten dalam menghadapi krisis ekonomi. Ya, bagus. Kemudian ada juga yang menjawab
karena masyarakat tuh sedih, kecewa, dan kesal. Sini ada yang bertanya lagi, faktor apa sih yang menyebabkan, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Tingkapan makanan menjelang revolusi, kemarahan terhadap hak istimewa kaum bangsawan, intoleransi agama. Ya, bisa kita lihat sini. Oke, baik, saya kira waktunya untuk kegiatan kelompok di WA Group, karena sudah 15 menit kalian berdiskusi di WA Group, kita cukupkan. Kita akan kembali ke Google Meeting ya, kegiatan diskusi dan presentasi. Nah, untuk diskusi dan presentasi yang pertama itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempersiapkan bahan yang akan didiskusikan, dipresentasikan. Kelompok 1 sendiri yang akan dipresentasikan mengenai revolusi Prancis ya. Dan saya memilih untuk menjadi moderator pada kegiatan diskusi dan presentasi kelompok 1 yaitu Vivi. Baiklah teman-teman, saya akan memimpin jalannya diskusi kelompok pertama. Silakan kelompok pertama mempresentasikan hasil posternya tentang revolusi Prancis. Baiklah teman-teman, selamat siang. Saya Amelia Putri, perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan Adinda, Alia Priza, saya sendiri, Andini, Anwar, Aulia, Ebut, Eka, Fadli, Fazle, dan Gilda akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Revolusi Prancis terjadi pada akhir abad ke-19. Penyebab dari revolusi Prancis adalah ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan peran terhadap perkembangan ilmu sosiologi adalah peristiwa revolusi Prancis menjadi salah satu peristiwa penting sebagai pelopor lahirnya sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi. Dan kondisi masyarakat terlihat bergejolak dikarenakan terjadi perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu atau monarki absolut, sehingga terjadi pertentangan antar kelas. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Nah teman-teman, berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh kelompok pertama, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk Liga Penanya. Saya Ricky dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah dampak yang terjadi pada peristiwa revolusi Prancis saat itu? Terima kasih. Saya Mutia dari kelompok 3 ingin bertanya, apa menyebabkan masyarakat Prancis melakukan pemberontakan? Saya Nabila Iziaristia dari kelompok 2 ingin bertanya, sosiologi kan lahir abad ke-19. Peristiwa revolusi Prancis tersebut juga terjadi pada abad 19. Bisakah kalian jelaskan mengapa revolusi Prancis menjadi penting bagi sejarah perkembangan sosiologi? Setelah teman-teman telah berkumpul 3 pertanyaan, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah dampak yang terjadi pada peristiwa revolusi Prancis saat itu? Menurut kelompok kami, dampak revolusi Prancis yaitu bidang politik merupakan dampak utama yang ditimbulkan revolusi Prancis terhadap sistem politik berupa kekuasaan absolut yang dikecam oleh rakyat, lengsernya pemerintahan monarki absolut, dan tumbuhnya paham demokrasi, parlementer, dan republik, dan lainnya yang mulai tumbuh di negara lain. Bidang sosial. Dalam perjuangan revolusi Prancis jelas dapat kita ketahui bahwa stratifikasi sosial di negara tersebut dihapuskan, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat, serta memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Bidang ekonomi, dihapusnya sistem gilde, yakni sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem ini, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis pasca revolusi Prancis. Dihapusnya pajak feodal, dan selain sebagai penggarap tanah, petani juga diberi hak untuk memiliki tanah. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apakah yang menyebabkan masyarakat Prancis melakukan pemberontakan? Menurut kelompok kami, masyarakat Prancis pada saat itu melakukan pemberontakan karena kecewaan terhadap pemerintah monarki absolut yang dipimpin oleh Raja Louis yang ke-16, pada Raja Louis bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Jelaskan mengapa peristiwa revolusi Prancis menjadi penting bagi sejarah perkembangan sosiologi. Menurut kami, peristiwa revolusi Prancis sangat membawa dampak terhadap masyarakat Eropa saat itu, sehingga terjadi perubahan besar bagi tatanan masyarakatnya, terutama tatanan pemerintahannya, yang menyebabkan sosiologi hadir untuk
mengatasi gejala-gejala sosial yang terjadi saat itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, dari jawaban tersebut, apakah sudah jelas kelompok 2 dan 3? Sebelum saya menutup diskusi kelompok 1, saya akan menyimpulkan diskusi tersebut. Peristiwa revolusi Prancis membawa perubahan besar dengan lahirnya masyarakat baru, dan peran sosiologi saat itu menjadi sangat penting karena sosiologi merupakan ilmu yang berdasarkan hasil pengamatan terhadap masyarakat melalui gejala-gejala sosial yang muncul kan merupakan spekulasi. Sekian diskusi kelompok 1, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita akan memulai kelompok 2 mempresentasikan dan mendiskusikan hasil pekerjaannya. Dan yang menjadi moderator adalah Fadli. Dipersilakan. Selamat siang teman-teman. Saya akan menjadi moderator untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan poster tentang revolusi industri. Baiklah, terima kasih moderator. Selamat siang, saya Rafli Ramadan, perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Isnaini, Mardian, Marisa, Marsyah, saya sendiri, Ilyasa, Nabila, Anissa, Nurhajizah, dan Rahel akan mempresentasikan poster yang telah kami buat tentang revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18. Penyebabnya adalah adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Misalnya, alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Dan yang kedua, arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Dan kondisi masyarakatnya pada saat itu, masyarakat di Inggris awalnya mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, menggarap lahan, namun karena perkembangan teknologi membuat perubahan menjadi masyarakat industri. Hal tersebut bisa dilihat dari tumbuhnya pabrik-pabrik industri seperti pabrik tekstil. Dan yang terakhir, peran terhadap perkembangan ilmu sosiologi. Peristiwa revolusi industri di Inggris menjadi salah satu peristiwa penting sebagai pelopor lahirnya sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Setelah mendengarkan paparan tentang revolusi industri dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Saya buka untuk 3 penanya. Saya Amelia Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah yang menyebabkan terjadinya revolusi industri di Inggris? Untuk penanya selanjutnya, Saya Wildan dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan perubahan besar yang terjadi pada masyarakat di Inggris saat revolusi industri terjadi. dan penanya terakhir, saya Riki dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana peranan ilmu sosiologi saat revolusi industri di Inggris terjadi? Sudah terdapat 3 pertanyaan. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah yang penyebab terjadi revolusi industri di Inggris? Menurut kelompok kami, yang menjadi awal mula revolusi Inggris ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap melalui penemuan mesin uap, rel, dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Jelaskan perubahan besar yang terjadi pada masyarakat di Inggris saat revolusi industri terjadi. Masyarakat di Inggris saat revolusi industri terjadi, menurut kelompok kami, perubahan besar yang terjadi saat revolusi industri terjadi yaitu perubahan sistem tatanan kehidupan masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Bagaimana peranan ilmu sosiologi saat revolusi industri di Inggris terjadi? Menurut kelompok kami, peranan ilmu sosiologi saat itu sangat penting dikarenakan sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri untuk mengamati gejala sosial dan perubahan yang terjadi diakibatkan karena revolusi industri. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah jelas jawabannya kelompok 2 dan 3? Sudah. Kalau sudah jelas, saya akan menyimpulkan diskusi kelompok 2. Revolusi industri merupakan salah satu peristiwa yang menjadi salah satu momentum kelahiran dan perkembangan ilmu sosiologi. Demikian diskusi kelompok 2. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya untuk kelompok 3, saya persilakan untuk
melakukan diskusi dan presentasi yang akan dipimpin oleh Ehud sebagai moderator. Selamat siang teman-teman, saya akan menjadi moderator untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan poster tentang revolusi Prancis. Baiklah, terima kasih moderator. Selamat siang, saya Siti Nurhaziza, perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Raisya Kaila, Riki Rinaldi, Romli Septian, Siti Mutiasari, Siti Nurhaziza, Umar Septiadi, Vivi Widyaningsih, Wildan Faiz Fahrezi, Yuliani, dan Zainal Abidin akan mempresentasikan poster yang telah kami buat tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis dimulai pada akhir abad ke-19. Peristiwa revolusi Prancis menjadi salah satu peristiwa penting sebagai pelopor lahirnya sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi yang bertindak sewenang-wenang, penyebab kekecewaan rakyat terhadap pemerintah Raja Louis ke-16 yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sehingga masyarakat melakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan. Kondisi masyarakat saat itu terlihat kacau karena terjadi pergerakan dan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan. Setelah mendengarkan paparan tentang revolusi Prancis dari kelompok 3, apakah ada penanya? Saya buka untuk 3 pertanyaan. Saya Fadli dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah penyebab utama terjadinya pemberontakan pada masyarakat saat revolusi Prancis terjadi? Penanya selanjutnya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana kondisi masyarakat saat pemberontakan terjadi? Saya Aulia Tri Ramadhani dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana peran ilmu sosiologi saat revolusi Prancis terjadi? Sudah terdapat 3 pertanyaan. Silahkan kelompok 3 menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab. Apakah penyebab utama terjadinya pemberontakan pada masyarakat saat revolusi Prancis terjadi? Menurut kelompok kami, penyebab terjadinya pemberontakan yang terjadi saat revolusi Prancis yaitu karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Louis ke-16, sehingga masyarakat melakukan perlawanan atau pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan Louis yang ke-16 yang telah semena-mena terhadap rakyat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana kondisi masyarakat saat pemberontakan? Menurut kelompok kami, apa yang akan terjadi? Masyarakat terjadi kekacauan karena bentrok antara pihak pemerintahan dengan rakyat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Bagaimana peran ilmu sosiologi saat revolusi Prancis terjadi? Menurut kelompok kami, sosiologi saat itu berperan penting untuk mengamati dan menganalisis gejala-gejala sosial, fenomena sosial, serta perubahan-perubahan sosial sebagai dampak terjadinya revolusi Prancis. Baiklah teman-teman, kesimpulan untuk diskusi kelompok 3 yaitu revolusi Prancis merupakan salah satu peristiwa yang membawa banyak perubahan pada masyarakat, terutama perubahan pada sistem pemerintahan dan berkembangnya paham demokratis di masyarakat. Sekian dari saya untuk kesimpulan dari kelompok. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih untuk moderator kelompok 3 dan kelompok 2 dan 1 telah mempresentasikan dan mendiskusikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, dari apa yang sudah kamu presentasikan, saya akan memberikan penguatan materi tentang kedua peristiwa tersebut ya. Bisa kita lihat di dalam PowerPoint. Kalau tadi sudah dijabarkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3 mengenai peristiwa revolusi Prancis merupakan sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung berabad-abad, di mana peristiwa ini terjadi akhir abad ke-19 ya, di bawah kepemimpinan Raja Louis ke-16, mengecewakan rakyat saat itu karena bertindak sewenang-wenang sehingga masyarakat melakukan pemberontakan dan pergerakan untuk melawan pemerintahan dengan harapan terjadi perubahan yang lebih baik, di mana pemerintahan monarki absolut ini bisa revolusi industri sendiri itu terjadi pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Itu bisa dilihat ya kan gambarnya di situ, mesin ya, mesin besar, dimana kalau kita amati mesin besar ini pastinya alat yang memproduksi barang dalam jumlah yang banyak gitu. Kemudian karena hal inilah terjadi perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri ya, dan ini juga mempengaruhi peralihan
ekonomi di mana terjadi perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota yang menyebabkan populasi di kota itu semakin besar di Inggris ya. Dan itu menyebabkan banyak dampak saat itu. Sehingga di sini lahirlah ilmu sosiologi gitu ya, karena dampak atau efek dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Sehingga di sini peran ilmu sosiologi sangat penting untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi, di mana sosiologi pada saat itu berperan penting untuk mengamati dan menganalisis masyarakat, kondisi masyarakat pada saat itu. Oke, baik, setelah tadi diskusi dan presentasi dan penguatan materi dari saya, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas hari ini, saya akan memberikan latihan soal sejumlah 5 pertanyaan. Ini ada di link Gform, sudah saya kirim di Google Classroom-nya masing-masing, dan saya sudah share juga di kolom chat. Kalian buka dan kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Oke, dari apa yang sudah kalian kerjakan di Gform, mayoritas dari kalian sudah memahami ya tentang materi yang sudah kita bahas tadi mengenai revolusi industri dan revolusi Prancis. Sedikit saya bahas dari soal latihan ini, 1 atau 2 soal ya, coba kita buka, kita coba bahas bersama-sama. Oke, coba kita lihat pertanyaan nomor 1 ini, kan tadi sudah saya berikan soal ini, sudah kamu kerjakan. Kita coba bahas dari soal yang pertama. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, oke, Fadli, silakan. Faktor utama yang mendorong kelahiran ilmu sosiologi adalah jawabannya B. Dua peristiwa tersebut menyebabkan perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa. Nomor 2, mau mencoba menjawab? Ya, saya, Bu. Ya. Revolusi industri yang terjadi pada masyarakat Inggris ditandai oleh A. Masyarakat agraris berangsur-angsur menjadi masyarakat industri. Ya, betul ya. Tadi jawaban dari Ehud. Itu 2 pembahasan soal kita berkaitan dengan materi yang setelah kita bahas. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup kita. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingin meminta kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah peristiwa revolusi Prancis dan industri merupakan peristiwa yang menjadi momentum perkembangan ilmu sosiologi, karena pada saat itu banyak sekali gejala sosial serta perubahan besar pada masyarakat di Eropa. Ya, oke, terima kasih ya Ehud telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Memang itulah yang kita sudah pelajari tentang peristiwa revolusi Prancis dan revolusi industri, di mana kedua peristiwa itu berkaitan dengan perkembangan ilmu sosiologi sebagai peranan ilmu yang berdiri sendiri untuk mengamati dan menganalisis gejala sosial yang terjadi pada saat itu ya. Kemudian siapa yang ingin memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu, Gilda dari kelompok 1. Ya, silakan. Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi semakin mengerti bahwa pemimpin yang demokratis merupakan idaman rakyat. Saya, Bu, dari Nabila Zarstia, kelompok 2. Setelah saya mempelajari materi ini, saya menjadi mengerti perkembangan ilmu pengetahuan dapat merubah kehidupan masyarakat termasuk diri saya. Selanjutnya, saya dari kelompok 3. Setelah saya mengerjakan tugas kelompok tersebut, saya jadi tahu pentingnya kerjasama dalam melakukan pekerjaan tim. Oke, baik, terima kasih ya sudah memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan untuk kalian semua. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari materi tentang interaksi sosial, dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, sesudah belajar, alangkah baiknya kita juga berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Saya. Baiklah, terima kasih Rafli telah memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jangan lupa untuk mentaati prokes, stay at home, dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua, kalian siswa yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.